Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, ketika melakukan suatu amalan, seorang hamba selalu berharap agar diganjar oleh Allah dan dinilainya ikhlas karenanya bila amalan itu baik. Dan bila amalan itu buruk, pastilah seorang hamba takut ada yang mengetahuinya. Padahal semua itu pastilah diketahui oleh Allah, sebab Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Karena itu sudah sepantasnya lah seorang hamba merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua amalannya terjaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini semua tentunya berkat penjagaan seorang hamba terhadap Robnya, di mana buahnya, Robnya pun akan selalu menjaganya. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari saya berada di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wahai anak muda, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu manfaat, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Sesungguhnya hadis ini mencakup beberapa wasiat agung dan kaidah menyeluruh yang termasuk perkara agama yang paling urgen. Saking urgennya, sebagian ulama pernah berkata, "Aku sudah merenungi hadis ini. Ternyata ia begitu membuatku tercengang dan hampir saja aku berbuat sia-sia. Sungguh, sangat disayangkan sekali bila buta terhadap hadis ini dan kurang memahami maknanya." Hadis ini menunjukkan perhatian khusus Nabi SAW terhadap umatnya dan kerja keras beliau di dalam menumbuhkan mereka di atas akidah yang benar dan akhlak mulia. Di sini beliau mengajarkan sang anak kecil ini yang tak lain adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beberapa nasihat dalam untaian yang singkat namun padat makna. Di antara isi wasiat ini adalah agar ia menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga batasan-batasannya, hak-hak, perintah-perintah, dan larangan-larangannya. Menjaga hal itu dapat direalisasikan dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan tidak melanggar apa yang diperintahkan dan diizinkannya dengan melakukan apa yang dilarangnya. Di antara hal yang terdapat perintah agar menjaganya secara khusus adalah salat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jagalah salatmu dan jagalah salat wusta." Dan toharah sebagaimana bunyi hadis berikut. Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Beristiqomahlah, yakni mantaplah. Sebab kamu tidak akan mampu menghitung-hitung. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik pekerjaan kamu adalah salat. Sedangkan yang bisa menjaga wudu itu hanya seorang mukmin." Pendengar yang budiman, di antara penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penjagaannya terhadapnya di dalam kehidupan dunia dan akhirat, yakni pertama,
Allah menjaganya di dunia, yaitu terhadap badannya, anaknya, dan keluarganya. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11, firman-Nya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka itu adalah para malaikat yang menjaganya atas perintah Allah. Dan bila takdir telah tiba, mereka pun meninggalkannya. Allah pun menjaganya di masa kecil, muda, kuat, lemah, sehat, dan sakitnya. Yang kedua, Allah juga menjaganya di dalam agama dan keimanannya. Dia menjaganya di dalam kehidupannya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang diharamkan. Lalu yang ketiga, Allah juga menjaganya di dalam kubur dan setelah alam kubur dari kengerian dan derita-deritanya dengan menaunginya pada hari di mana tiada naungan selain naungannya Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penjagaan Allah lainnya terhadap hambanya adalah menganugerahinya ketenangan dan kematapan jiwa sehingga dia selalu berada di dalam penyertaan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini dalam surah Thaha ayat yang ke-46, Allah berfirman ketika menyinggung tentang Musa dan Harun alaihimassalam. Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku berserta kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Demikian juga dengan yang terjadi terhadap Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat keduanya berhijrah dan berada di gua. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apa katamu terhadap dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah? Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Seorang muslim wajib mengenal Allah, taat kepadanya, dan selalu mengadakan kontak dengannya dalam semua kondisinya. Sebab orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi sukanya, maka Allah akan mengenalnya di dalam kondisi sulitnya dan saat dia berhajat kepadanya. Terkadang ada orang yang tertipu dengan kondisi kuat, fit, muda, sehat, dan kayanya. Namun sesungguhnya nasib orang yang demikian ini hanyalah kerugian, kesia-siaan, dan celaka. Seorang muslim harus selalu antusias untuk memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah dan memohon kepadanya dalam semua kondisi dan situasi yang dihadapinya. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.